Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Belajar dan Berbagi. Pada video kali ini saya akan kembali memberikan latihan soal sebagai persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada seri video kali ini saya akan memberikan latihan soal untuk semua guru mata pelajaran dan juga semua jenjang. Dengan topik yang saya pilih yaitu menentukan validasi butir soal. Saya sengaja memberikan materi dengan topik ini karena topik ini atau soal yang berkaitan dengan validasi butir soal ini keluar pada tes PPG tahap 1 kemarin, khususnya pada mata pelajaran IPS dan IPA. Saya belum mengetahui apakah jenjang lain juga dapat. Saya rasa ini sama ya untuk semua jenjang dan juga untuk semua mata pelajaran karena ini soal umum, soal pedagogi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita menentukan validasi butir soal? Kira-kira soal mana dikatakan valid, soal mana dikatakan tidak valid? Jika soal itu valid, kira-kira interpretasinya seperti apa? Apakah sangat tinggi, tinggi, sedang, ataupun rendah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Baik. Di sini ada sebuah soal, bunyinya seperti ini. Berikut adalah data perolehan skor 5 siswa untuk 10 butir soal. Kategori pada butir soal nomor 9 dari data di atas adalah validasi rendah atau kurang, validasi tinggi, validasi sangat rendah atau tidak valid, validasi sedang atau cukup, validasi tinggi, baik, validasi sangat tinggi atau sangat baik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita menentukan kira-kira butir soal nomor 1 ini dia valid atau tidak? Kalau valid bagaimana, rendah, tinggi, atau sedang? Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan di sini adalah soal nomor 9. Kira-kira soal nomor 9 ini masuk di kategori yang mana? Apakah kurang, ataukah tidak valid, ataukah cukup, ataukah baik, atau sangat baik? Nah, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan soal ini kita punya rumus, ya. Kita punya rumus. Rumusnya seperti ini. RPBIS sama dengan MP kurang MT per SDT kali akar P per Q. Nah, teman-teman, untuk keterangannya nanti saya berikan ketika di pembahasan soal nantinya. Nah, di sini setelah kita memperoleh angka dari rumus ini, kita harus tahu juga kriterianya. Ini kriteria validasi butir soal. Jika RPBIS ini di antara 0,80 hingga 1,00 itu sangat tinggi interpretasinya. Kalau R-nya antara 0,60 hingga 0,80 itu tinggi. Kalau R-nya 0,40 hingga 0,60 itu sedang. Jika R-nya 0,20 hingga 0,40 itu rendah, dan jika R lebih kecil dari 0,20 itu sangat rendah dan soal itu tidak valid. Nah, Bapak Ibu, sekarang soal nomor 9 ini kira-kira di tingkat yang mana? Apakah sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, ataupun sangat rendah? Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Ini kita punya rumus. RPBIS sama dengan MP kurang MT per SDT kali akar P per Q. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini, ini data tabel ya, data skor siswa berupa tabel. Untuk tabel ini saya tambahkan di bagian kanan dan bawah seperti ini. Ada total skor di pangkat 2, lalu di bawah ada N, ada P, ada Q. Untuk total skor saya kasih simbol dengan TS ya, total skor. TS sama dengan jumlah skor tiap siswa yang ada di sini. Misalkan Andi, jumlah skornya berapa? Nanti diisi di sini. Lalu yang berikut TS kuadrat. TS kuadrat itu jumlah skor siswa kita pangkat 2. Ini kita buat supaya masuk dalam rumus yang ini. Ya. Baik, kita hitung dulu. Untuk Andi, total skornya sama dengan 8, Budi 6, Cayan itu 7, Doni 5, Eva 5.
Ya, jadi ini total skor dari setiap siswa. Andi ada skornya 8, Budi skornya 6, Cayan skornya 7, Doni 5, Eva juga skornya 5. Nah, Bapak Ibu, yang berikut kita hitung pangkat 2-nya ini, yang di sebelah kanan, pangkat 2-nya. Berarti 8 pangkat 2 itu 64, 6 pangkat 2 36, 7 pangkat 2 49, 5 pangkat 2 25, yang bawahnya juga 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, itu untuk TS dan TS kuadrat. Total skor dengan total skor di pangkat 2. Baik, yang berikut kita hitung yang N-nya. Ya, N apa? N ini jumlah benar tiap butir soal. Jumlah benar tiap butir soal. Kita lihat nomor 1. Berapa yang benar? Nomor 2. Berapa siswa yang benar? Nomor 3. Berapa siswa yang benar? Dan seterusnya hingga nomor 10. Ya. Dari nomor 1 itu ada 3. Ya, Andi, Budi, dan Doni. Lalu untuk nomor 2 itu ada 4. Andi, Budi, Cayan, dan Eva. Dan seterusnya hingga nomor 10, yaitu ada 3 orang yang menjawab benar, yaitu Budi, Cayan, dan Doni. Nah, Bapak Ibu, itu untuk menghitung nilai N. N itu jumlah benar setiap butir soal, tiap butir soal. Yang berikut, di sebelah kanan sini kita hitung yang sigma ya, jumlah total skornya kita jumlahkan semua atau sigma ya, jumlah skor semua siswa, lalu jumlah yang pangkat 2-nya itu berapa? Ya, jumlah yang pangkat 2-nya. 31. Maaf ya, teman-teman. Ini jumlah di atas ya, 64 tambah 36 tambah 49 tambah 25 tambah 25 itu hasilnya 199 ya. Sementara ini 31 jumlah dari atas. Yang berikut kita menghitung P. P itu apa? P itu jumlah benar per jumlah siswa ya. Jumlah benar per jumlah siswa. Kita lihat nomor 1. Nomor 1. Jumlah benar ada 3 orang, nomor 1 ini ada 3 orang jumlah benar, 3 orang yang menjawab benar dari 5 siswa seluruhnya. Maka untuk P yang pertama itu 3 bagi 5. 3 dibagi 5 siswa semuanya. 3 bagi 5 sama dengan 0,6. Nomor 2, 4 bagi 5, 0,8. Nomor 3 itu 3 bagi 5 lagi, 0,6. Nomor 4 ada 2 orang menjawab benar, maka 2 bagi dengan 5 itu 0,4. Dan seterusnya hingga ke nomor yang ke-10. Nomor 10 ada 3 orang yang menjawab benar dari 5 orang, maka 5 per 3. Ya, maaf, 3 per 5 itu sama dengan 0,6. Nah, setelah kita dapat nilai P, yang berikut kita menghitung nilai Q. Ya, hitung nilai Q. Q itu apa? Q itu rumusnya 1 kurang P. Q itu rumusnya 1 kurang P. 1 kurang P. Nah, di sini P-nya 0,6 untuk soal nomor 1. Jadi 1 kurang 0,6 yaitu 0,4. Lalu untuk soal nomor 2, P-nya yaitu 0,8. 1 kurang 0,8 sama dengan 0,2. Soal nomor 3, 1 dikurangi dengan 0,6, hasilnya 0,4. Untuk soal nomor 4, 1 kita kurangi dengan 0,4, hasilnya 0,6. Dan seterusnya hingga ke nomor 10. 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Baik Bapak Ibu, sekarang tabel sudah terisi semuanya. Sudah terisi. Langkah berikutnya setelah kita mengisi tabel yang kosong ini, menghitung total skornya, total skor di pangkat 2, lalu jumlah siswa menjawab benar, lalu ada nilai P, ada Q. Setelah ini diperoleh semua, yang berikut kita menghitung rata-rata skor total atau disebut dengan MT. MT yang ini ya Bapak Ibu, yang ada pada rumus. Menghitung rata-rata skor total. Ya. Jadi sini rata-rata skor total, kita lihat skor total di sini ada 31. Ya, 31. 31 kita bagi dengan 5 karena ada 5 siswa. Ya, dan 31 kita bagi dengan 5 hasilnya 6,2. Jadi nilai MT-nya 6,2. Ya. Dari sini sudah kita peroleh MT sudah ada 6,2, P sudah ada untuk setiap soal, Q
Key juga sudah ada untuk setiap soal. Yang belum apa? Yang belum adalah MP dan SDT. Ya, MP dan SDT. SDT ini adalah simpangan standar deviasi ya, simpangan baku ataupun standar deviasi total. Kita punya rumus SDT ini. Kita mencari MP terlebih dahulu. MP. Apa itu MP? MP di sini adalah rata-rata hitung dari skor total yang dijawab dengan betul. Ya. Rata-rata hitung dari skor total yang dijawab dengan betul. Nah, MP ini kita bisa hitung semuanya, tetapi kita kembali kepada soal yang diminta hanya nomor 9. Hanya nomor 9. Ya, hanya nomor 9. Maka kita cari MP 9. Hanya nomor 9 ya Bapak Ibu yang di soal tadi. Diminta untuk menentukan butir soal untuk nomor 9. Kira-kira bagaimana? Nah, MP 9. Rata-rata hitung dari skor total yang dijawab dengan betul, yaitu berapa? Kita lihat MP 9. Nomor 9. Di sini ada Andi, jawab benar ya. Skornya 8. Lalu Cayan skornya 7. Dan juga Doni skornya 5. Eva skornya 5. Nah, di sini rata-rata berarti jumlahkan semuanya lalu kita bagi dengan 4 karena 4 orang yang menjawab benar, yaitu Andi, Cayan, Don dan Eva. Jadi 8 tambah 6 tambah 7 tambah 5, maaf 8 tambah 7 tambah 5 tambah 5 kita bagi dengan 4 ya, sama dengan 25 bagi 4 yaitu sama dengan 6,25. Nah Bapak Ibu, sudah kita dapat MP-nya. MP untuk soal nomor 9 ya, MP untuk soal nomor 9. Kalau misalkan ditanya bagaimana butir soal nomor 5, kita tentukan MP5 ataupun dan seterusnya ya. Jadi MP9 ini sama dengan 6,25. Lalu yang berikut setelah kita dapat MP, yang masih tersisa ini SDT, standar deviasi total. Kita punya rumus Bapak Ibu. Standar deviasi total rumusnya seperti ini ya. Standar deviasi total sama dengan akar sigma xt kuadrat per n kurang sigma xt per n pangkat 2 ya. Nah Bapak Ibu, untuk sigma xt kuadrat ini sama dengan ts kuadrat tadi yang saya kasih simbol di sini ya Bapak Ibu ya, ts kuadrat. Sementara n yang di sini bukan n jumlah benar tiap butir soal, tetapi n di sini adalah jumlah siswa seluruhnya. Jumlah siswa seluruhnya itu n untuk standar deviasi. Lalu yang berikut ada xt. Xt itu total skor setiap siswa 8, 6, 7, 5, 5 dan seterusnya. Lalu n juga sama, yaitu jumlah siswa yang mengikuti ujian atau sesuai yang ada dalam soal. Jumlah siswa adalah 5. Oke, kita masuk angka-angkanya karena angka-angka sudah ada semua, tinggal kita masukkan xt kuadrat ya, xt kuadrat sigma ya, jumlahnya sigma xt kuadrat. Xt kuadrat ini jumlahnya adalah 199, maka di sini kita tulis 199 bagi dengan 5. 5 tadi kan jumlah siswa, lalu kurang dengan xt yaitu sigma xt ya, sigma xt berarti 31 kita bagi dengan jumlah siswa yaitu sama dengan 5. Lalu kita pangkat 2 sesuai rumusnya, dipangkatkan 2. Nah kita hitung akar 199 bagi 5 itu sama dengan akar 39,8 ya, 39,8. Lalu 31 bagi 5 itu sama dengan 6,2 ya, 6,2. Jangan lupa masih ada pangkat 2 nya, jadi 6,2 dipangkat 2. Lalu kita hitung 39,8 yang ini ya, kurang dengan 6,2 pangkat 2. 6,2 kuadrat itu sama dengan 38,44. Tinggal 6,2 kali 6,2 itu hasilnya ini ya. 6,2 pangkat 2 itu sama dengan 6,2 kali 6,2. Ya, hasilnya 38,44. Ya, 44. 38,44. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan. 39,8 kurang 38,44 itu sama dengan
1,36. Jangan lupa ini masih dalam bentuk akar. Jadi akar 1,36. Kita keluarkan akarnya. Akar 1,36 itu sama dengan 1,16 ya. 1,16. Ini adalah standar deviasinya ya. Standar deviasi. Jadi sudah kita peroleh semua. MP sudah ada yaitu 6,25. MT sudah ada yaitu 6,2. SDT standar deviasi total sudah ada yaitu 1,16. Lalu P sudah ada dan Q juga sudah ada untuk setiap butir soal. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus RP-BIS ya. Nah, RP-BIS sama dengan MP kurang MT per SDT kali akar P per Q ya. Tinggal kita perhatikan di sini. Jika terlalu cepat ya teman-teman, tinggal teman-teman pause videonya, bisa lihat, bila perlu bisa catat ya. Sekarang kita lanjut ke rumus MP. MP tadi yaitu 6,25. Ini masing-masing soal ya, masing-masing butir soal nanti ada MP-nya masing-masing ya, punya MP-nya tersendiri. 6,25 kurang dengan MT. MT tadi sudah kita peroleh yaitu 6,2 ya, kurang 6,2 bagi dengan SDT yaitu tadi 1,16. Kita bagi dengan 1,16 lalu kali akar P per Q. Untuk soal nomor 9 kita perhatikan soal nomor 9. P-nya 1,8, Q 1,2. Maka 1,8 bagi 1,2 di sini. Baik, kita lanjut. 6,25 kurang 6,2 itu sama dengan 0,05. Lalu kita bagi dengan 1,16 penyebutnya. Kita kalikan dengan akar 4. Akar 4 dari mana? Akar 4 diperoleh dari akar 0,8 bagi 0,2 ya. 0,8 bagi 0,2 itu sama dengan 4 ya. Tinggal kita hitung, kita tahu bahwa akar 4 sama dengan 2, maka di sini kita buat seperti ini. 0,05 bagi 1,16 kali dengan 2. 2 ini diperoleh dari akar 4 ya. Akar 4 itu sama dengan 2. Akar 4 diperoleh dari 0,8 bagi 0,2 itu sama dengan 4 ya. Oke, kita lanjut. Kita kalikan 0,05 kali dengan 2 lalu bagi dengan 1,16. 0,05 kali 2 sama dengan 0,1 lalu bagi dengan 1,16 itu sama dengan 0,86 ya. Jadi ini hasil akhir atau RP-BIS-nya atau nilai R-nya ya Bapak Ibu. Ini nilai R-nya atau RP-BIS atau hasil akhir untuk menentukan butir soal. Nah, Bapak Ibu, kira-kira 0,86 ini dia pada kriteria yang mana? Kita lihat pada kriterianya ya. R antara 0,80 hingga 1,00 itu sangat tinggi. Kita lihat 0,86. 0,86 dia ada pada rentang yang pertama, sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi kita kembali ke soal yang tadi, kita kembali ke soal. Kategori pada butir soal nomor 9 ya, itu sangat tinggi ya, sangat tinggi atau sangat baik. Maka alternatif yang tepat untuk soal ini adalah alternatif E. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menentukan validasi butir soal secara manual ya Bapak Ibu. Kalau menggunakan Excel itu lebih cepat, tinggal kita pasang rumusnya, tidak perlu kita hitung ya. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk menentukan RP-BIS ini ya, kita butuh tabel-tabel seperti total skor pangkat 2, N, lalu P dan Q. Cukup itu. Setelah kita dapat itu semua, baru kita masukkan ke rumus. Yang pertama tadi rumus SDT, rumus MP, dan yang terakhir rumus RP-BIS itu sendiri. Nah Bapak Ibu, jadi ini rumus untuk menentukan butir soal apakah valid atau tidak. Kalau valid dia ada interval yang mana atau pada rentang yang mana, apakah antara yang sangat tinggi ataukah tinggi, dan seterusnya. Bisa kita gunakan rumus yang ini. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sekedar informasi ya, ini mungkin saya perlu beritahu teman-teman.
Ini FR, PPG, mata pelajaran IPS dan IPA. Ya, jadi yang guru bidang studinya IPA dan IPS bisa simak video ini. Kalau memang saya bahasnya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa pause videonya, bisa amati angka ini peroleh dari mana dan seterusnya. Dan Bapak Ibu bisa coba untuk menghitung butir soal nomor 1, 2, 3 dan seterusnya hingga nomor 10, karena nomor 9 sudah dibahas di sini. Kira-kira nomor 10 ini dia pada standar yang mana? Pada interpretasi mana? Apakah tinggi, sedang ataupun rendah dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.